itu kan di Indonesia orang maupun badan hukum BTB. Ya. Tapi kalau subjek hukum internasional kenapa perusahaan itu nggak masuk? Subjek hukum apa? Subjek hukum perdata internasional kenapa nggak masuk gitu? Atau siapa nggak masuk? Masuk perusahaan itu nggak masuk subjek hukum internasional. Kalau subjek hukum internasional itu kan organisasi internasional, state dan sebagai subjek hukum iya. internasional Iya. publik. Iya. Nah, ini kalau hukum internasional kan ada dua nih, misalnya hukum Perdata internasional publik. HPI, hukum perdata internasional. Masa iya? Nggak masuk. Kalau hukum perdata internasional bisa dong, dia dianggap sebagai juga subjek hukum. Berarti kalau kayak gitu Kalau hukum yang tadi hukum yang disebutkan subjek hukum oleh saya sidik Bu. Nah, oleh Mas Sidik tadi itu kan hukum internasional publik ya kan, organisasi dunia Iya. segala macam. Kalau hukum perdata internasional perusahaan kan bisa, misalnya nih kan ada sengketa antara misal perusahaan Indonesia dengan misalnya perusahaan ada di Singapura aja misalnya, bisa. Kenapa tidak? Itu hukum perdata internasional. Dilihat subjek hukum perdata internasional, perusahaan juga merupakan subjek hukum perdata internasional, ya. Dilihat dari perusahaan itu tempat kedudukannya ada di mana, dia menjadi titik tautnya nanti itu jadi HPI nih kita kan belajar titik taut. Apakah perusahaan itu apa yang dimaksud dengan perusahaan asing di Indonesia? Apa yang dimaksud dengan perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing? Apakah Nah ini pertanyaan nih, bisa jadi pertanyaan, tapi belum sampai ke sana sih ya kita. Jangan sampai ke sana, materinya belum sampai ke sana, tapi itu ketahuan lah ya. Skip aja ya, skip aja Bu. Udah gini skip aja. Kalau misalnya perusahaan yang ada modal asingnya masuk di Indonesia, apakah itu automatically menjadi perusahaan asing? Tidak. Nah, enggak, kenapa? Karena masih ada saham lokal. Oh, tidak, jawabannya tidak itu. Iya memang udah benar tidak. Tapi jawabannya bukan masih ada saham lokal, bukan karena itu. Karena posisinya Bu ada di negara Iya, posisi itu karena apa? Di mana posisi itu, sebutannya posisi itu apanya berarti? kedudukan Tempat kedudukannya, pendiriannya. ya, di negara Ya kan, Indonesia. Mbak Alif, Mbak Maria. Mbak Maria. Alif ini. Itu, jadi yang menentukan dia perusahaan asing atau perusahaan Indonesia bukan pemegang sahamnya Jadi kayak gitu, tidak. Tapi bisa saja perusahaan itu pemegang sahamnya dia bukan PT PMA misalnya. Dia tetap PMDN, walaupun misalnya kalau PMDN itu beda, harus 100% Indonesia. PT PMA aja. PT PMA itu bukan berarti perusahaan asing. Walaupun misalnya PT ini ada saham milik luar negeri di perusahaan tersebut, tapi ketika perusahaan itu didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bukan hanya karena tempatnya di Indonesia, tapi didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bertempat kedudukan di Indonesia, itu dia menjadi perusahaan Indonesia. Walaupun ada saham asingnya, itu beda. Tapi kalau dia didirikan di luar negeri, ya, walaupun orang Indonesia nih yang punya, tapi dia buat di Cina, ya kan? Misalnya Pak Herman buat perusahaan di Cina, ya. Pak Titer namanya Bu. Oh salah ya, kok Herman salah? Herman wali kota Bandar Lampung. Ibu campur aduk, salah ya, maaf ya. Pasti pintar ya. Tapi pernah ada gini Bu. Itu jadinya perusahaan asing, Iya. gitu. Iya. Walaupun orang Indonesia. Mengikuti hukum di Yes, negara nah, sendiri. jadi yang menjadi titik tautnya adalah hukum, pakai hukum apa didirikan, pendiriannya dan di mana didirikan. Ya. Gimana Mbak Siti? Dah. Iya, sebenarnya saya mau banyak Herman wali kota Bandar Lampung tahun lalu. Kenapa Herman tuh wali kota Lampung tahun lalu? Herman. Saya tuh perhatian terhadap salah satu PT Lecis Indonesia, perusahaan kertas pertama di Indonesia itu Jawa Timur Pasuruan, Probolinggo kalau nggak salah. Yang di mana aku tidak memahami sepenuhnya kaitan dengan alur mekanisme pengurusan kepailitan yang bagaimana, bentuk pertanggungjawabannya bagaimana ya. Nah, ada sebanyak kira-kira
3.000 karyawan itu yang di PHK dan sampai sekarang sudah hampir 12 tahun lamanya tidak mendapatkan keadilan berupa pembayaran itunya, ya pesangon apa dan lain sebagainya. Nah, kuratornya itu bahkan sudah dilakukan penunjukan pengurusan aset itu kepada kurator ini. Ya artinya segala bentuk aset itu sebenarnya katakanlah perusahaan ini tidak memiliki tidak mampu lagi untuk membayarkan pesangon ke karyawan. Artinya aset ini juga harus dibayarkan, harus aset yang bernilai inilah yang pada akhirnya dijadikan jaminan untuk membayarkan para PHK ini, karyawan ini. Nah sampai sekarang itu kurator itu padahal sudah ingin melakukan pelelangan dan sudah mengurus, hanya saja negara itu sudah mengambil alih aset-aset ini. Sudah mengambil alih oleh negara sendiri, tidak dilanjutkan pengurusannya itu oleh kurator untuk melakukan pelelangan. Ini bagaimana, Bu? Nah, mau penjelasannya.